Sepanjang periodo ng musim bunga at musim luro, Raja Hulu dari negeri Wu ingin memiliki pedang yang paling tajam dan berharga, lalu dia membina sebuah istana di Gunung Niuzhou untuk menempa ribuan pedang yang disebut Bianzu. Bagaimana perkembangan pembangunan benteng dan perekrutan penempa pedang terbaik untuk membuat ribuan pedang berharga untukku? Baginda, hamba telah mengurusnya dengan cermat. Setiap hari, tungku penempaan selalu menyala dan ratusan penempa pedang bekerja keras siang dan malam. Dalam waktu singkat, pedang-pedang itu akan dapat dipersembahkan kepada Baginda untuk diperiksa. Bagus, tempa pedang-pedang paling tajam untukku. Jika berjaya, aku akan memberi ganjaran yang besar. Menempa senjata ini sangat penting kerana akan menyumbang kepada peningkatan kekuatan tentera. Setelah ini, aku ingin menaklukkan tanah-tanah baru dan tidak ada negara yang bisa menahan kekuatanku. Tidak ada musuh yang bisa lolos dari pedang-pedang tajam itu. Benar begitu, para menteriku? Terima kasih Baginda. Jika tentara kekaisaran dilengkapi dengan pedang-pedang ini, mereka akan menjadi seperti harimau yang tumbuh sayap. Setelah ini, nama Baginda akan terkenal di seluruh dunia dan dicatat dalam histori. Bagus, sangat bagus. Baginda, setelah 3 bulan, pedang-pedang terbaik telah selesai ditempa. Silahkan Baginda memeriksanya. Wah, pedangnya sangat tajam. Jauh lebih baik dari pedang-pedang sebelumnya. Penempa pedang ini pasti bukan orang biasa. Benar, Baginda. Pedang ini dibuat oleh para seniman penempa pedang terbaik di ibu kota. Tapi, sepertinya ini hanya pedang yang bagus, bukan pedang yang aku butuhkan. Semua kerja keras dan uang yang aku keluarkan untuk membangun benteng dan menempa pedang, hanya ini yang bisa kalian hasilkan? Sangat biasa, penempa pedang manapun bisa membuatnya. Aku sudah bilang aku butuh pedang berharga. Pedang yang bisa memotong batu seperti lumpur. Pedang yang sangat tajam sehingga semua orang takut saat melihatnya. Hamba takut ini akan sulit. Baginda membutuhkan pedang suci. Leluhur kami tidak mewariskan cara menempa pedang seperti itu. Kecuali ada seseorang yang memiliki kemampuan menempa pedang dewa. Itu persis yang aku butuhkan. Sebuah pedang dengan tanda naga suci, unik. Sudahkah kau memanggil semua penempa pedang terbaik di seluruh negeri ke sini? Ya, semuanya sudah dipanggil. Hanya siapa? Mengapa kau bagap seperti ayam yang tersangkut rambut? Cepat bercakap, aku tidak ada masa untuk mendengar kamu membebel di sini. Ya, ada sepasang suami istri penempa pedang terkenal di ibu kota, Changchong dan Magxia. Keluarga mereka telah menempa pedang untuk istana selama beberapa generasi. Tetapi sekarang mereka telah pensiun ke desa. Guru Changchong adalah salah satu sesepuh dalam hal menempa pedang dengan segel. Hamba telah mengirim orang untuk mengundang mereka, tetapi pasangan itu bersikeras untuk tidak kembali ke istana. Suruh orang cari 2 orang itu dan bawa mereka ke sini segera. Jika mereka tidak mahu, penggal mereka dahulu dan laporkan nanti. Tangkap semua kerabat dan anak-anak mereka. Pastikan mereka kembali ke istana. Ingat itu. Baik Baginda, hamba pasti akan membawa mereka ke istana. Kaisar, Chan Tueng, Magya, segera terima titah ini. Ya ampun, mengapa tentara kekaisaran datang ke sini? Aku tidak tahu ada apa.
Baginda memanggil kalian berdua ke istana segera. Baginda sendiri yang secara pribadi menyuruhku untuk mengundang kalian. Boleh hamba tanya, Menteri Perdana, ada apa sampai Baginda memanggil rakyat jelata seperti hamba? Selama bertahun-tahun hamba telah pensiun di desa dan tidak ikut campur dalam urusan istana. Baginda ingin menempa pedang suci dan membutuhkan bantuan kalian berdua. Kalian harus segera pergi ke istana. Ini adalah masalah penting yang tidak bisa ditunda lagi. Tapi kami sudah pensiun di desa selama beberapa tahun. Kami tidak ingin terus menempa pedang lagi. Aku tidak bisa. Ini adalah masalah mendesak bagi istana. Jika kalian berdua terus menunda, konsekuensinya tidak terduga. Tidak hanya kalian berdua yang akan kehilangan nyawa, tetapi juga akan menyeret orang-orang seperti kami. Sudahlah, kita pergi ke istana dan lihat bagaimana situasinya. Perintah raja tidak bisa dilawan. Jika kita bisa bertemu raja, kita akan mengungkapkan keinginan kita dan berharap dia akan menerima. Baik suamiku, Kalian berdua adalah Kantuang dan Makjiah. Aku dengar keluarga kalian terkenal dengan keahlian menempa pedang. Raja terdahulu juga telah menggunakan ayahmu. Sekarang aku memerlukan bantuan kalian. Aku harap kalian tidak menolak. Baginda, kami tidak memiliki banyak bakat dan kekuatan. Jika para seniman di sini tidak dapat menempa pedang yang Baginda minta, kami juga tidak bisa. Selain itu, kami telah bersara di desa selama bertahun-tahun. Sudah sangat lama tidak menempa pedang dan takut keterampilan kami sudah tidak mahir. Aku tidak sayang emas dan besi. Asalkan kalian bisa menempa pedang suci yang bisa memotong batu seperti lumpur untukku, aku akan memberikan hadiah besar. Dan jika kalian tetap menolak, aku tidak bisa membiarkan kalian hidup. Selain itu, tidak seorang pun dari keluarga kalian yang akan luput dari hukuman. Baginda, hamba tidak tahu kesalahan apa yang telah kami lakukan sehingga seluruh keluarga kami terlibat seperti ini. Selama ini, keluarga kami telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk istana dan telah memberikan banyak kontribusi. Hamba sudah lama tidak ikut campur dalam urusan istana. Kami memohon Baginda untuk mengizinkan kami kembali ke desa dan menjalani sisa hidup kami dengan damai. Kami tidak menginginkan kemewahan, emas, atau posisi apapun. Sungguh konyol, berani membantahku? Masalah mendesak negara ini kalian anggap tidak ada hubungannya dengan kalian? Keputusanku sudah bulat. Tanggung jawab ini aku berikan kepada kalian. Aku sudah menjelaskan konsekuensinya sejak awal, jadi lakukanlah. Aku akan memberi kalian waktu 6 bulan. Kalian harus menyelesaikan semuanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, suamiku? Aku takut banyak orang akan menanggung murka Baginda. Itu sudah keputusan Baginda. Kita harus mengikutinya. Kehendak raja adalah kehendak langit. Kita hanyalah rakyat kecil, tidak bisa melawannya. Terlebih lagi, nyawa banyak orang ada di tangan kita. Kita tidak bisa egois, hanya memikirkan diri sendiri. Bawa semua emas dan besi terbaik dari gudang ke sini. Setelah itu, cari 300 anak laki-laki dan perempuan untuk bergiliran membakar arang siang dan malam agar tungku penempaan selalu menyala. Mengerti? Siap laksanakan. Aneh, mengapa bisa seperti ini? Sayang, mengapa setelah 3 bulan emas dan besi masih belum meleleh? Tidak pernah ada hal aneh seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu apakah ini kehendak langit yang tidak mengizinkan kita menempa pedang lagi. Aku juga tidak tahu mengapa. Jika itu besi biasa, pasti sudah meleleh. Tetapi ini adalah yang terbaik emas dan besi yang telah dipanaskan siang dan malam tanpa henti, tetapi masih sama seperti semula. Mungkinkah sejarah terulang kembali kepadaku? Ini adalah tanda dari benda suci dewa. Benda-benda suci dewa hanya bisa sempurna dengan semangat manusia.
Sekarang suamiku telah menempa pedang selama 3 bulan dan tidak berhasil. Apakah mungkin dewa masih menunggu semangat manusia? Dahulu, guruku juga ingin menempa pedang suci, tetapi setelah menempa berkali-kali, pedang itu tidak berhasil, sehingga guruku dikuasai oleh keinginan dan harus melompat ke dalam tungku api. Saat itulah rohnya menyatu dengan pedang. Setelah itu, siapapun yang menimpa pedang di kaki gunung itu harus melakukan upacara persembahan tungku. Karena kejadian itulah, aku membawamu kembali ke desa. Aku tidak ingin profesi ini membawa malapetaka bagi diriku dan keluargaku. Tetapi sekarang, keputusan Baginda sudah bulat. Kita tidak bisa menolak. Mengapa kau baru memberitahuku tentang perkara ini, sayang? Pantas saja selama ini kau terus menghindari tentara kekaisaran, bersikeras untuk melepaskan profesi keluarga kita. Aku hanya ingin hidup damai bersamamu. Ketika pedang suci selesai ditempa, aku akan kembali ke desa bersamamu dan tidak akan kembali ke tempat yang penuh fitnah ini lagi. Bakar lebih banyak kayu. Tidak ada yang boleh malas. Kalian bergiliran menjaga tungku api. Jangan lalai meskipun hanya sedetik. Baik, Pak. Benarkah ada hal aneh seperti itu? Benar Baginda, desas-desus menyebar di seluruh ibu kota bahwa Baginda yang ingin menempa pedang suci telah menentang kehendak langit sehingga emas dan besi tidak akan meleleh, tidak peduli seberapa banyak dipanaskan. Konyol. Panggal sa mga orang na berbisik-bisik at berkumpul. Desas-desus tak berdasar ini bukankah mereka mengatakan bahwa aku adalah seorang pemberontak? 2 orang Kan Tuang dan Moja itu benar-benar tidak berguna. Sudah 3 bulan berlalu dan mereka masih belum menghasilkan apa-apa. Sepertinya jika kita tidak memberi mereka tekanan, mereka tidak akan bisa bekerja lebih efektif. Suruh orang untuk menangkap orang tua mereka dan masukkan ke dalam penjara. Jika mereka masih tidak mau bekerja, penggal satu persatu setiap orang dari keluarga itu. Baginda, hamba khawatir apa yang Baginda lakukan akan menimbulkan lebih banyak bisikan di antara rakyat. Berani sekali. Kau berani menentang perintahku. Hamba tidak berani, Baginda. Hamba akan segera pergi dan melakukan apa yang Baginda perintahkan. Setelah itu, sampaikan berita ini kepada Can Tuong dan Makjia. Hanya saat ada kebakaran hutan, baru kita tahu spesies mana yang paling kuat untuk bisa lolos dari kematian. Apa? Orang tuaku di penjara? Berani-beraninya Alian. Batas waktu 6 bulan hampir tiba. Jika kalian masih belum menghasilkan apa-apa, orang tua kalian tidak akan mati dengan utuh. Cepatlah bangkit dan bekerja. Baginda sangat marah karena kalian belum bisa menempa pedang itu. Aneh, emas dan besi masih belum meleleh. Sudah 5 bulan berlalu. Sepertinya langit ingin mengujiku. Jika aku tidak bisa menempa pedang suci, seluruh keluargaku akan dibakar hidup-hidup oleh api ini. Atau... Aku tidak bisa membiarkan seluruh keluarga dan suamiku dalam bahaya. Aku akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa menempa pedang suci? Dahulu, guruku juga ingin menempa pedang suci. Tetapi setelah menempa berkali-kali, pedang itu tidak berhasil, sehingga guruku dikuasai oleh hawa nafsu dan terpaksa melompat ke dalam tungku api. Saat itulah rohnya menyatu dengan pedang. Setelah itu, siapa sahaja yang menempa pedang di kaki gunung itu harus upacara persembahan tungku. Karena kejadian itu, aku membawa kamu pulang ke kampung.
Aku tidak ingin profesi ini membawa malapetaka bagi diriku dan keluargaku. Cepat sediakan air bunga yang harum untuk aku mandi dan bawa gaun paling indah ke sini untukku. Maaf, Nyonya, mau pergi kemana? Hari sudah larut. Bukan urusanmu. Ingat, jangan sampai suamiku tahu. Baik, Nyonya. Suami saya sudah berada di sini selama beberapa hari dan malam. Aku melihat matamu sudah bengkak, penuh kerutan kelelahan. Pergilah beristirahat, biarkan aku yang menjaganya di sini. Aku tidak tenang. Orang tua di penjara dan aku pula tidak berguna. Bagaimana aku dapat berehat? Kau pulang saja ke rumah berehat dahulu. Biarkan aku di sini. Pasti ada jalannya, suamiku. Kau mesti menjaga kesehatanmu. Batas waktu 6 bulan belum tiba. Jika sesuatu terjadi padamu, tidak ada yang akan bisa menempa pedang suci untuk menyelamatkan seluruh keluarga kita. Dengarkan aku, pergilah istirahat. Baiklah, aku akan beristirahat sebentar. Aku akan segera kembali. Kau perhatikan apinya agar tetap menyala. Baiklah, tenang saja dan istirahat. Aku akan menguruskan semuanya di sini. Jika aku tidak melakukan ini, suamiku akan mengikuti pesan dari gurunya dulu dan melompat ke dalam tungku untuk melindungi keluarga. Semoga cinta kita akan bersatu kembali di kehidupan selanjutnya. Aku akan dengan sukarela melompat ke dalam tungku penempakan. Semoga ruhku akan menyatu dengan pedang suci untuk dipersembahkan kepadamu. Jantuang, maafkan aku. Selamat tinggal, suamiku. Ampun, Nyonya melompat ke tungku penempaan. Apakah ada orang di sana? Tolong selamatkan Nyonya. Nyonya akan mati. Sudah terlambat, apinya terlalu besar. Nyonya mengorbankan dirinya untuk menempa pedang. Tidak. Magzia. Tuan, emas dan besi benar-benar sudah meleleh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apakah legenda itu benar? Ya ampun, Magzia. Kau mengorbankan hidupmu untukku. Untuk seluruh keluarga kita. Aku tidak bisa membiarkan pengorbananmu sia-sia. Cepat, tambah lebih banyak kayu ke tungku agar apinya menyala dengan baik. Aku akan menyimpan satu pedang di sisiku sebagai bayanganmu yang akan selalu bersamaku selamanya. Magzia, tenanglah, aku akan menyelesaikan keinginanmu. Keinginan Baginda telah terpenuhi dan aku juga akan kembali ke desa dan bersembunyi bersamamu selamanya. Ini benar-benar pedang suci yang aku cari. Ini adalah harta langka di dunia. Cantuang, kau sangat bertalenta. Aku akan menepati janjiku untuk membebaskan orang tuamu dan memberimu 100 batang emas, sutra dan permata yang cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Terima kasih Baginda. Ini hanyalah tanggung jawab hamba. Hamba telah menepati janji hamba kepada Baginda. Hamba hanya mohon agar Baginda mengizinkan hamba kembali ke desa dan tidak pernah kembali ke tempat ini. Mengapa pula? Gan Changjuang, kau adalah penempa pedang terbaik di kerajaan ini. Aku perlukan bantuanmu. Tambahan pula, bukankah kau merasa terhormat? Keturunanmu akan selamanya mengingat pencapaian gemilang yang kau berikan kepada negara. Kau merasa terhormat? Keturunanmu akan selamanya mengingat pencapaian gemilang yang kau berikan kepada negara. Baginda, hamba sudah tidak lagi tertarik dengan tempat yang makmur ini. Istri hamba telah meninggal. Hamba hanya memohon satu anugerah dari Baginda, yaitu diizinkan kembali ke desa untuk mengenangnya setiap hari.
Meskipun aku sangat ingin menahanmu, tetapi jika kau berkata demikian, aku menggabulkannya. Makasih, Baginda. Terima kasih atas anugerah Baginda. Aku telah membawamu kembali ke desa, menjalani kehidupan damai seperti yang selalu kau inginkan. Sekarang, rumah ini terasa begitu kosong tanpamu di sisiku. Magjia, bisakah kau mendengarku? Aku sangat merindukanmu, Magjia. Beraninya kau telah menempa 2 pedang suci tetapi berani menyimpan 1 untuk dirimu sendiri. Apakah kau memiliki niat untuk memberontak? Cepat serahkan agar aku bisa membawanya dan melapor kepada Baginda. Jika kau tidak mau menyerahkannya, aku akan mengeksekusimu. Istriku harus mengorbankan nyawanya karena permintaan raja yang tidak masuk akal. Kalian masih ingin mengambil satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkannya di dunia ini? Tidak, aku tidak bisa memberikannya kepada kalian. Karena ini juga merupakan kenangan yang ditinggalkan oleh istriku. Kau benar-benar berani. Hari ini kau tidak akan bisa pergi tanpa menyerahkan pedang itu. Aku akan mengambil nyawamu. Kan Tuang menunggangi naga hijau dan pergi ke surga, tidak pernah kembali ke dunia. Pedang yang tersisa di tangan Raja Wu juga tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan bekas goresan besar. Raja Wu merenung lama melihat bekas goresan itu sebagai peringatan akan keserakahan dan keinginannya. Sejak saat itu, dia tidak pernah ingin menempa pedang suci lagi.